Selanjutnya ini ada Bunda Endang Purwati. Masya Allah Bunda Endang. Boleh silakan Bunda. Silakan Bunda. Terima kasih Kapten. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Bunda Endang. Mohon izin bertanya nih. Ini kan tadi dijelaskan ya, kalau herbal sama kimia itu kan sama-sama punya efek samping. Betul. Terus kalau herbal itu kan cara bekerjanya itu kan lama, tapi kan dicari akarnya gitu ya. Terus nih ada saudara saya nih, orangnya tuh anti berobat gitu ya. Jadi kalau sakit itu sukanya itu disuntik gitu ya. Jadi kalau dikasih obat pun nggak dimakan gitu, nggak diminum gitu. Terus cara mengenalkan kalau mungkin herbal itu kan lebih aman ya gitu ya. Kalau suntik terus itu kan juga ada efek sampingnya. Terkadang kan kalau saya dengar itu ya, kalau di Taiwan kan semuanya capek pakai suntik, terus apa itu pakai suntik itu kan memang dari kandungan suntik atau obat kimia itu terkadang ada yang tidak halal gitu ya kalau untuk muslim gitu ya. Kalau saudara saya itu senengnya itu kalau sakit itu suntik gitu. Jadi bagaimana cara mengenalkan herbal gitu agar apa ya, mungkin lebih aman, terus lebih suka. Mungkin dari kalau madu mungkin bisa ya, tapi kalau herbal yang lain katanya sudah mahal, nggak sembuh gitu kan. Kalau sembuh itu kan dari diri sendiri juga kan bisa karena yang paling menyembuhkan itu kan diri sendiri, dari sugesti diri kita sendiri gitu. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengenalkannya ya. Tapi kalau keseringan suntik ya, itu kan juga kurang baik untuk tubuh kita gitu Dok. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ini pertanyaannya bagus nih. Ini banyak orang-orang tua nih sebetulnya yang hobi banget suntik gitu ya. Tapi gini Bu, pada dasarnya ketika kita menjalani suatu profesi gitu ya, ataupun mendalami ilmu tertentu, berarti kita udah siap dengan segala konsekuensi ya. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju dengan apa yang kita pikirkan. Karena peta kita beda kan. Kita petanya udah di herbalis nih gitu ya. Petanya udah di pengobatan yang lebih alami gitu ya. Tapi keluarga kita, bisa jadi orang tua kita, itu masih petanya peta lama. Nah, kita ngerubah diri kita mudah nggak Bu? Bu Endang? Tidak mudah. Tidak mudah, ya kan? Apalagi merubah orang lain. Di open mic aja Bu Endang, kita ngobrol ya. Gimana supaya orang lain bisa tertarik? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari diri kita dulu ya. Iya, betul. Kita mencontohkan dulu bahwa kita yang mengarah ke herbalnya. Kemudian kalau kita sudah mengarah ke herbalnya, otomatis kita mesti punya lifestyle atau pola hidup yang lebih baik. Setuju Bu Endang ya? Nah, dari situ setelah kita kelihatan hasilnya, kita kan berarti jadi etalase yang dilihat orang, dilihat keluarga kita. Nah, baru nanti mereka akan lebih mudah ikutnya gitu. Jadi Bu Endang santai dulu, tenang dulu gitu ya. Aduh, ilmunya bagus nih gitu ya. Sayang banget nih, aduh jangan disuntik-suntik terus dong organ tubuhnya. Nah, tapi kan mereka belum bisa melihat apa yang udah kita rasakan. Atau mereka belum bisa ngerasakan apa yang sudah kita rasakan dari manfaat kita, dari obat-obatan yang kimia terlalu banyak, dari suntik menyuntik, berganti ke herbal gitu. Mereka kan belum melihat jelas gitu Bu Endang. Mulai kebayang ya Bu ya. Nah, jadi ini sama sebetulnya dengan khilafiyah gitu. Ilmunya dua-dua ada. Yang disuntik ilmunya ada, yang herbal ilmunya ada. Yang paling penting adalah bagaimana kita yang menerapkan dulu ilmu yang udah kita dapat. Nah, kalau kita udah ada berubah, udah dengan kita mengkonsumsi, kemudian kita lebih sehat, lebih fresh lah ya gitu. Nah, itu orang akan ngelihat tuh. Dan bahkan bertanya nantinya. Jadi kalau etalase atau misalnya ada patung lah manekin gitu ya. Kalau manekin terus dipakein bajunya bagus, orang yang nanya kan, nggak perlu manekin bilang ini baju aku bagus loh gitu ya kan.
Nah, berarti yang perlu kita maksimalkan dalam mengkonsumsi herbal, dalam pola hidup sehat itu adalah diri kita dulu, Bu Enda. Karena nggak mudah Ya, nih. biasanya kan dari itu ya, kalau kebanyakan dari obat kimia ke herbal itu biasanya kan efeknya lama. Betul. Baru efek sampingnya keluar mungkin di detox itu racun-racunnya kan. Jadi ketika detoxnya itu efek sampingnya baru dirasakan, mereka itu bilangnya itu nggak cocok gitu, jadi langsung dihentikan seperti itu. Betul. Dan kita juga memang mesti sabar benar nih dalam berjuang di dalam untuk menjadi herbalis. Serius Bu Enda, karena ilmu juga nih, karena kan ya mungkin yang ikut akademi herbal juga mungkin ingin punya usaha herbal, jadi kita kan harus pintar merayu ya gitu. Iya pintar betul. Merayu, pintar menjelaskan. Betul. Bagaimana, makanya kenapa kita butuh ilmu untuk menjelaskan ya. Selain kita juga menjadi etalase buat orang-orang di sekitar kita gitu, dengan mengkonsumsinya seperti apa. Dan yang terjelas pasti kalau kita ya tadi ada muncul detoxnya, cara kita menjawab juga ya kan memang namanya herbal kan lama, nggak begitu juga gitu kan. Jadi kita ngasih tahu memang step-stepnya apa yang kita pelajari. Ya memang herbal itu memang efeknya nggak instan gitu. Jadi cara penyampaian juga bisa mempengaruhi dari keputusan seseorang untuk tetap mengikuti kita, untuk bertahan dengan terapinya, walaupun proses detoxnya dia laluin gitu ya. Nah, itu tadi banyak hal sih Bu Endang. Paling nggak nantinya jadi jam terbang lah ya dalam mempengaruhi orang untuk pindah herbal gitu ya. Paling seperti ya. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama.